Halo sobat-sobat JRC, selamat datang di JRC Talk bersama saya Dea. Nah, sebelum kalian masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe ya, agar kita bisa selalu terhubung dengan kalian. Kali ini kita akan membahas seputar percintaan nih, yaitu PDKT. Dan di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang konselor yang sudah sering nih menangani kasus-kasus tentang percintaan. Halo Kak Berti. Halo Dea. Apa kabar nih Kak Berti? Fine. Fine ya. Oke. Seperti yang kita bahas hari ini ya Kak Berti, kita akan membahas tentang seputar percintaan. Nah, menurut Kak Berti nih aku mau tanya, pacaran itu perlu nggak sih? Perlu, tapi perlu pacaran, tapi ada tapinya. Waduh, ada tapinya ya ini ya. Tapinya apa ini Kak Berti? Tapinya ada sebelum pacaran harus tahu dulu gitu loh ya. Apa tujuan pacaran gitu. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih tentang pacaran. Kalau sebelum pacaran itu ada namanya masa PDKT. Kita harus mengenal dulu. Nah, menurut Kak Berti dalam menjalin sebuah hubungan itu perlu nggak sih adanya PDKT ini? Perlu, karena di PDKT kan kita seperti fine tuning. Kita seperti mencari gelombang yang sama gitu ya. Karena pria, wanita itu kan berbeda secara temperamen, terus latar belakang. PDKT itu kita lagi cocok mencoba gitu ya, seperti menjajaki, ini nyaman gak sih sama kamu, ini hubungan mau dibawa kemana gitu ya. Kalau dalam PDKT saya rasa itu baik sekali sebelum akhirnya kayak kalian nembak ya, dor gitu ya, gue cinta lu gitu ya. Nah, sebelum sampai itu saya rasa itu baik. Kenapa? Sehingga nanti kalau nggak jadi gitu kan PDKT ya Mas ya, sakitnya tuh nggak dalam-dalam banget. Gitu. Iya. Jadi hal-hal apa aja nih yang perlu diperhatikan saat PDKT ini, Kak Berti? Kalau menurut saya yang penting dalam PDKT itu kalian mau mencari kriteria apa? Setiap kita ada kriterianya gitu ya. Apakah dia memang bisa nggak sih ya kalau saya jadiin pacar gitu ya? Bukan cuma pacar, karena pacaran itu buat orang Kristen dan kita kan masuk ke dalam jenjang pernikahan, ya. Itu serius. Kalau orang Kristen harusnya pacaran itu serius, nggak main-main. Karena begitu kalian bilang saya mau jadian sama kamu gitu ya, apalagi yang cowok mau nembak, nah itu berarti udah siap-siap satu langkah komitmen adalah ke pernikahan. Nah, sebelum sampai pacaran kan perlu tahu nih, saya cocok gak sih? Bicaranya nyambung gak gitu ya? Kalau anak sekarang chemistry-nya gitu ya. Aduh, kalau satu di Arab gitu ya, satu ngomongnya di Jawa, kan gak nyambung gitu loh bahasanya. Bahasa kasih itu perlu ya. Temperamennya, kenal gak? Kelihatan. Terus kalau bisa ya latar belakangnya sepadan. Kita mencari orang yang sepadan. Itu minimal begitulah kira-kira dia. Tadi ada kata-kata bahasa kasih ya, Kak Berti ya. Bahasa kasih tuh kayak apa sih Kak Berti? Ini ada jari saya ada 5 ya. Iya. Nah, ada 5. Bentuknya sama nggak? Kalau enggak ya, ada yang tinggi, ada yang pendek gitu ya. Nah, bahasa kasih itu adalah setiap kita, kalau nanti bacanya ada Gary Chapman, ada bukunya bagus sekali ya. Jadi setiap kita itu punya tangki kasih sayang. Ya, jadi ada orang yang sangat merasa dikasihi, dihargai kalau dia mendengar kata-kata yang menguatkan, kata-kata pujian, mungkin jempol ya. So, ada juga orang yang bahasa kasihnya senangnya ditemenin. Nah, kemana-mana ditemenin, niatin ya pacaran nih. Kalau bahasa kasih dia adalah senang ditemenin, bisa-bisa. Nah, itu bisa nanti trouble buat orang yang tidak bahasa kasihnya bukan kebersamaan. Nah, ada lagi bahasa kasihnya senang dikasih hadiah. Kecil aja udah, aduh terima kasih ya gitu. Padahal cuma dikasih oleh-oleh gitu ya, abis retret cuma beli sarung Bali yang murah, tapi wih buat dia apa? Karena itu hadiah bukan cuma uang tapi perhatian, kasih, bahasa kasihnya dia. Ada lagi bahasa kasihnya touch, sentuhan. Ini hati-hati nih ya kalau pacaran bahasa kasihnya sentuhan, horor-horor dikit nih ya. Kenapa? Kalau ini sebaiknya kalau udah pernikahan ya. Nah, itu bahasa kasih tadi ada kata-kata, ada kebersamaan, ada yang dilayani.
senangnya dilayani. Bahasa kasihnya biasanya laki-laki suka ya, diambilin makanannya. Jadi kalau bahasa kasihnya kalau lagi pacaran ya, dia senang tuh. Biasanya bahasa kasih juga dia melakukan. Dia kalau saya suka dilayani, saya juga suka ngambilin. Nah, seandainya saya bahasa kasih saya suka dilayani, nanti saya makan ini ya, gitu ya, disuapin ya, gitu ya. Nah, kalau itu merasa biasa dia tunjukkan juga bahasa kasih. Setiap kita senang dilayani, setiap kita senang dikuatkan, dipuji-puji, ditemenin, dikasih hadiah, ya kadang-kadang disentuh gitu ya. Tapi porsinya beda-beda. Begitu dia. Ada yang kuat sekali, biasanya orang-orang ekstro itu suka dengan kata-kata yang menguatkan. Aduh kamu ganteng, kamu baik, aduh saya senang banget ya. Ada orang yang seperti itu, ada yang bilang, ih kamu cerewet, rempong gitu ya. Itu seperti itu. Kalau cewek kadang-kadang kebersamaan. Itu bisa salah ngerti. Nah PDKT untuk fine tuning. Ini sebetulnya bahasa kasih dia cocok gak sama saya gitu ya. Semua kita butuh, tapi ya itu tadi ada yang menonjol. 2 atau 3 seperti itu. Tapi kalau misalnya kan masa PDKT itu kita bisa tahu nih bahasa kasihnya kayak apa. Tapi kalau misalnya kan masa PDKT itu ada juga orang yang kayak jaim, nggak mau kasih tunjuk dulu, atau kalau enggak yang baik-baik dulu nih yang ditunjukin. Itu gimana, Kak Berti? Namanya PDKT pacaran itu kalau dalam kehidupan itu kalau film itu iklan. Itu thriller gitu ya. Jadi yang bagus-bagus lewat gitu ya. Nanti kalau pernikahan itu real life gitu ya. Ya normal sih saya, apalagi waktu ketemunya kan nggak banyak dan janjian waktunya nggak lagi bete. Biasa kalau itu kan jadi bajunya juga bagus. Beda kalau udah nikah ya. Bangun tidur ketemu apa. Nah itu normal, tapi sebaiknya kalau kalian memang mau serius gitu ya, baiknya jadi diri sendiri. Enaknya. Makanya kalau kalian PDKT di pelayanan kan minimal udah tahu hari seperti ini gitu ya, Dea seperti ini, kan tahu minimal gitu ya, kesehariannya sudah tahu, jauh lebih mudah penyesuaian. Jadi dari PDKT-nya cuma sebentar, langsung lompat ke pacaran, dan pacaran kalian kalau bisa 3 tahun aja untuk persiapan, dan itu nikah. Kalau menurut kalau misalnya nih PDKT tuh menurut Kak Berti butuh nggak sih kayak waktu, ada ditentuin waktu misalnya setahun atau 3 tahun kan untuk mengenal, kan PDKT itu untuk masa mengenal kan ya, pasti butuh waktu. Kira-kira waktu yang dibutuhkan tuh kalau lama tuh wajar nggak sih, atau ada yang 3 bulan nih pacaran, 3 bulan PDKT terus bulan berikutnya udah pacaran, kan itu belum saling mengenal kan, akhirnya nanti ujung-ujungnya putus, atau putusnya karena aku nggak cocok, nih kan buang-buang waktu kan ya Kak Berti. Itu relatif sekali lagi ya, semakin menjadi diri sendiri, apalagi kalian tahu kan apa Jawanya jalaran suko kulino ya, itu ya begitulah begitu ya. Jadi kan minimal sudah tahu, nggak buta-buta banget, kecuali kalian pacaran lewat online, itu bahaya ya. Kalau real life kan minimal tahu orangnya, rumahnya di mana, keluarganya di mana, sedikit banyak kita tahu keluarganya, kita tahu juga latar belakangnya, jauh lebih aman. Menurut saya sih, kalau 1 bulan, kalau memang kalian sudah sebelumnya udah kenal, apalagi udah satu pelayanan, terus mau PDKT, ya sebetulnya antara PDKT sama itu juga tuh jadi bisa batasannya tipis. Menurut saya loh ya, saya sendiri waktu itu PDKT cuma berapa bulan ya, 1 bulan lebih kali ya. Terus kami memang komit, itu ya kami jalanin. Abis itu LDR dah tuh 1 tahun, nggak mudah loh. Nanti bahas LDR lagi ya. Iya. Tadi ada pernyataan menarik nih, yang kalau misalnya kita carinya di online ya, tuh katanya apa? Kurang oke, karena kita nggak bisa langsung kenal orangnya kayak gimana. Tapi pada kenyataannya nih, kan kalau misalnya udah masuk ke dunia kerja, dunia mungkin ya, pokoknya udah nggak kuliah lagi atau sekolah lagi, itu kan semakin kecil nih lingkup pertemanannya, dan kemudian akhirnya mau cari seseorang yang kepingin misalnya dideketin itu nggak ada, akhirnya iseng-iseng nih nyoba pakai aplikasi perjodohan tulang rusuk gitu ya. Enggak sih, maksudnya aplikasi perjodohan kayak gitu. Kenapa kok itu menjadi hal yang kurang oke? Kan kita nggak tahu nih jodoh kita ketemunya di mana kan? Bukannya tidak boleh, tapi menurut saya sih asal
karena ketemu aja banyak yang bersandiwara gitu ya. Tadi mau menampil baik, kesannya oke, apalagi di pertemanan online. Nah, kita udah lihat banyak kasus-kasus akhirnya banyak terjadi pelecehan karena kurang terlalu mengenal, profilnya bisa aja diganti gitu yang lebih keren. Itu akhirnya boleh sih, menurut saya boleh, tapi kalau menurut saya sih, kalau saya sendiri saya tidak akan ke situ gitu ya, karena lebih baik menurut saya berdoa lah ya. Kita orang Kristen berdoa, walaupun sepertinya klise, saya selalu kalau menjalin hubungan dulu begini. Saya bilang, Tuhan kalau dia memang buat saya, dekatkan kami, tapi kalau tidak, jauhkan kami. Saya waktu itu kerja di marketing, saya selalu bertemu dengan banyak sekali pria gitu ya dibanding wanita ya kalau di marketing, di sales gitu ya. Tapi ya saya memang ada kriteria yang saya tidak pernah saya turunkan. Ya, saya selalu berprinsip lebih baik saya menunda pernikahan daripada saya memasuki pernikahan yang salah. Ya, online memang anak zaman sekarang nggak lepas yang namanya online. Boleh, tapi juga tetap harus ketemu kopi darat ya, harus ketemu face to face, harus bertemu komitmen. Karena yang namanya online ya seperti itu, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan kalau memang mau serius. Saya juga punya saudara sih, ketemunya lewat chat dan dia menikah gitu ya. Sekarang ada di Rumania. Oh, blessing banget gitu ya. Oh, ganteng lagi cowoknya, kaya lagi, wah gitu ya. Gak jaminan, kita nggak bisa. Yang namanya manusia itu tidak bisa yang namanya eksak, nggak bisa. Tuhan bisa kirimkan dari mana aja bisa, tapi selama memang ada saringannya, ada kriterianya gitu dia. Oke. Lagi bergumul deh ya. Oh. Kalau bergumul pasti ya. Oke. Ya normal lah ya. Ya normal. Kalau nggak bergumul berarti saya selibat nanti. Oh, saya kagum sama orang selibat karena itu anugerah Tuhan ya. Katanya ada yang bilang selibat itu kalau mobil itu selective edition ya. Jadi special edition, nggak banyak. Itu ya. Ya, oke Kak. Ya berarti kalau misalnya nih aku misalnya ada masalah nih. Kalau misalnya kita kan waktu PDKT nih, kita udah deket, kita udah saling kenal, kita udah maksudnya pernah pergi bareng, ngobrol bareng, secara ketemuan langsung ya. Tapi ternyata selama kita PDKT ini ternyata beberapa akhir-akhir ini akhirnya berubah, dia mulai lost contact, udah nggak ngabari. Nah akhirnya kan salah satu dari mereka, misalnya yang cewek nih, ceweknya akhirnya ngerasa kenapa ya kok tiba-tiba ngejauh kayak gini, apa yang salah dari masa kenal ini loh, apakah nggak cocok atau gimana. Tapi sebelumnya nggak ada tuh obrolan tentang itu, akhirnya jauh kan. Akhirnya yang cewek nih rendah diri, kayak merasa nggak pantas untuk dicintai mungkin ya. Itu gimana ya Kak Berti? Mungkin lebih ke arah gimana ya nangani perasaan-perasaan kayak gitu. Ya menurut saya anak gadis itu pada dasarnya juga memang bermasalah dengan self esteem ya. Pada dasarnya gitu loh. Karena kalau dia pede, ya nggak apa-apa toh, kan namanya juga belum ada pernyataan cinta, namanya juga lagi PDKT. Kalau menurut saya juga kalau dia cukup kepribadiannya cukup tough, cukup kuat, kan bisa kontak, bisa chat, gimana kabar, kan boleh gitu tanya ya, daripada menduga-duga. Kalau memang menurut saya seperti itu, nggak apa-apa, cewek tanya aja, kalau perlu telepon. Kan cuma gampang, udah lama lo nggak ngobrol, gimana kabar kamu, sehat kah? Kan cuma nanya gitu. Ya daripada gengsi tapi nunggu-nunggu gitu ya. Buat apa juga kan nggak apa-apa, kan nanya. Sama teman aja kan biasa gitu, udah lama nih nggak chat. Yuk, biasa kita hang out di sini. Biasa minum kopi, Kak, gitu ya. Keren. Nah, iklan. Ya. Nah, kok ikannya ini enggak gitu, apakah ada yang bisa saya bantu gitu, kan bisa tanya. Jadi sebaiknya jujurlah, kalau kalian mau pacaran jujurlah pada dirimu. Gitu ya Kak Berti. Oke. Kalau misalnya nih ada kasus lain, udah PDKT, ternyata pertengahan nggak cocok, tapi karena dia itu kepingin nih punya status, punya pacar akhirnya meskipun nggak cocok, ya udah dijalanin aja, dia tembak karena
dia kepingin punya status berpacaran. Itu wajar nggak sih Kak Berti? Atau gimana sih? Wajar bukan wajar, tapi masalah itu kebutuhan ya, kebutuhan dikasihi, kebutuhan diterima oleh seseorang atau diterima oleh lingkungan yang ngejar status nih ya. Padahal status kita kan anak Tuhan. Anak Tuhan tuh kan ada memang ada kriteria yang berbeda dengan masyarakat umumnya. Contoh keluarga kerajaan gitu ya, kan ada yang sesuatu yang berbeda. Menurut saya jangan kejar sesuatu yang memang hanya nanti akan melukai. Kalau kita pacaran karena status, itu menyakitkan untuk kita, menyakitkan untuk pasangan, dan itu tidak fair, sama sekali tidak fair. Menurut saya kalau memang mau belajar mencintai, cintailah karena ada konsekuensinya. Kalian berani mencintai, kalian juga berani terluka dan dilukai. Oke, kalau gitu Kak Berti. Jadi biar kita tahu nih tanda-tanda atau perilaku apa ya yang menyatakan kalau misalnya nih orang nih serius nih deketin aku, misalnya gitu, gimana tips-tips atau tanda-tandanya apa sih? Kan kadang kita nggak peka kan, ada orang yang peka, ada yang orang nggak peka. Nah kalau bagi orang-orang yang nggak peka itu gimana biar tahu nih kalau aku ini orang serius nih gitu. Baik, biasanya kalau cewek itu paling, kalau dia nggak nyaman sama seorang ada jarak ya, seperti ini. Kalau saya nyaman sama dia, saya akan mau deket. Tapi kalau saya udah gak nyaman sama dia, saya akan menjauh gitu. Satu pasti menjauh kalau perempuan. Terus kadang-kadang dia suka begini nih kalau ngobrol gitu ya, rambutnya dirapiin terus biasanya tidak ya, biasanya. Terus yang kedua dia juga kalau itu pasti ya, kalau orang pacaran jatuh cinta tuh pasti ada aura positif ya, lebih banyak tersenyum, lebih suka menyentuh. Perempuan kalau dia suka sama laki-laki, biasanya dia tidak sadar dia menyentuh lengan gitu ya, nggak sadar. Saya juga nggak sadar sih waktu itu, ternyata benar gitu ya. Kalau laki-laki yang jelas dia lebih perhatian, matanya selalu melihat kepada orang yang dikasihi ya. Kalau mulut jangan dipercaya ya. Laki-laki selalu ingat, kalau dosen saya bilang sionya selain sio, tahu ya sio ya. Nah selain sio kalian tambah lagi satu, sionya buaya katanya, kata dosen saya loh, bukan kata saya ya. Jadi kalau mulut enggak, tapi body language yang bahasa tubuh itu nggak bisa. Jadi dia lebih melihat, lebih menjaga gitu ya. Menjaga itu nggak berarti pegang-pegang. Enggak, itu malah menurut saya itu orang yang tidak baik. Kalau pacaran tangannya banyak geril ya, yakinlah dia bukan buat kamu. Karena dia hanya akan merusak kamu. Bila laki-laki kalau dia suka, dia akan pasti eye contact-nya akan lebih kuat. Dia juga berusaha dekat, melindungi dan berusaha untuk hadir. Walaupun dia capek, dia pasti akan selalu, saya ada untuk kamu 24 jam. Ya. Bucin ya? Bucin. Normal, awal-awal saya pikir bucin itu nggak selamanya jelek di awal-awal. Ya, karena memang ya bagaimana saya tahu dia serius sama saya gitu loh ya, tapi bukan berarti memanfaatkan, mengeksplorasi, tidak. Tapi kalau saya cinta ya saya juga saya bersedia mendengarkan keluh kesah. Cewek kan begitu kan, cowok kalau lagi jatuh cinta dia cewek ini ya gitu ya. Nanti kalau udah nikah udah cerewet amat sih lu gitu loh ya. Nah, salah satunya itu ya. Jadi dia kalau laki-laki lebih banyak melihat, lebih banyak menaruh perhatiannya. Jadi matanya lebih mengikuti, dan juga dia menunjukkan waktunya, walaupun dia capek, kadang-kadang dia tetap mau, dia lebih rela berkorban lah ya, seperti itu. Kalau menurut saya sih yang awal memang bawa dalam doa ya, baik waktu PDKT, terus kita juga tahu orang seperti apa diri kita, orang seperti apa calon pasangan kita. Kalau belum punya, sekarang menurut saya dari awal juga kita doakan Tuhan. Jadi waktu itu kadang-kadang nggak tahu, tiba-tiba saya berdoa, Tuhan saya berdoa untuk calon pasangan saya. Padahal saya juga nggak tahu gitu ya. Saya berdoa, Tuhan kalau dia dalam pencobaan, tolong kuatkan dia. Sehingga pada saat kami bertemu nanti, kami tahu tuh bahwa dia memang untuk saya. Oke teman-teman, dari video ini kita bisa belajar. Dalam menjalin sebuah hubungan itu, kita memerlukan yang namanya PDKT. Karena di situ kita bisa saling mengenal, kita bisa saling tahu nih siapa yang sepadan dengan kita. Dan jangan lupa, kalian juga harus mendoakan seseorang itu, apakah dia itu adalah yang terbaik buat kita? Nah, pembicaraan kita nggak hanya sampai di sini loh ya teman-teman. Nantikan video selanjutnya. Oke, bye-bye.